kehidupan kita ini itu ada fase kelima. Fase kelima itu Nabi punya bahasa yang luar biasa, inspiratif buat kita. Nabi menyebut kembali dengan istilah khilafah ala minhajin nubuwah. Sebelum khilafah ala minhajin nubuwah ini muncul, seluruh umat Nabi Muhammad punya kewajiban menjelaskan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, apa sebenarnya khilafah Islamnya itu. Akan berdiri kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Akan berdiri kembali khilafah ala minhajin nubuwah, membawa kedamaian, membawa keadilan, dan membawa akidah dan tauhid di atas muka bumi ini. Dan itu janji yang akan muncul kembali setelah jatuhnya khilafah yang terakhir 1924 pada bulan Maret di Turk. Makanya setelah kehidupan jatuhnya khilafah Utsmaniyah, kita ini sebagaimana anak ayam yang kehilangan induknya, sampai kemudian tercerai-berai, sampai akhirnya kita dipotong-potong jadi negara-negara kecil setelah pasca peperangan dunia kedua. Janji dari Nabi, dan Nabi tidak pernah berdusta, dan orang yang dibenarkan omongannya adalah Rasul. Jadi ketika kita sebut khilafah, maka sebenarnya dalam buku ini sudah disebutkan di judulnya bahwa khilafah itu adalah sistem politik dan pemerintahan Islam. Dan sesungguhnya khilafah itulah perkara yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang-orang kafir ketika kaum muslimin berkumpul dalam satu komando, yaitu komando khilafah yang menjalankan kitabullah dan sunnah. Makanya mereka berusaha untuk melambatkan, walaupun mereka itu tahu kemenangan Islam itu datang. Makanya orang-orang kafir itu ngerti betul kemenangan Islam itu pasti datang. Karena bisa jadi, maaf Pak, orang kafir itu bisa meredam semangat Islam, tapi tidak bisa meredam kemenangan. Mereka bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Khilafah itu adalah ri'asah amah lil muslimin jami'a, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, diikumati ahkam syariah islami, untuk menegakkan hukum syariat Islam, muhamlid dakwah islamiyah lil alam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari definisi itu kita bisa dapatkan tiga substansi penting. Yang pertama adalah kita sering sebut sebagai ukhuwah, kemudian yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah dakwah. İslam halifesi Abdülhamit Hanım. Establish a violent political utopia across the Middle East, which they call a caliphate, where all would be ruled according to their hateful ideology. This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East, and Southeast Asia. Tahukah Anda bahwa dewasa ini, mayoritas umat Islam di era modern masih menganggap bahwa sistem pemerintahan Islam atau kehilafahan Islam, atau yang sering disebut dengan istilah khilafah, dianggap tidak cocok dengan realitas kehidupan berbangsa saat ini? Anggapan semacam ini adalah sesuatu yang wajar, sebab umat Islam hari ini memandang segala hal dengan kacamata Barat, bukan dengan kacamata Islam. Dengan kata lain, meskipun identitasnya adalah seorang Muslim, dari segi cara berpikir, cara menilai, dan bahkan cara bertindak, mereka malah menggunakan standar Barat yang notabene-nya memang tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan Islam. Tentu fenomena ini tidak terjadi secara kebetulan atau serta-merta, melainkan melalui proses yang panjang, dan menariknya, tidak disadari oleh kalangan umat Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang Muslim sangat anti dengan ajaran agamanya sendiri? Bahkan, ada beberapa sebagian dari mereka yang justru memusuhinya, dan menentangnya dengan mengatakan, kalau umat Islam mau maju sebagaimana dunia Barat, maka tidak ada jalan lain, kecuali meniru apa yang dilakukan oleh dunia Barat. Islam itu sudah tidak relevan lagi kalau mau diterapkan di zaman yang serba canggih ini. Islam hanya cocok pada masanya, sedangkan realitas hari ini, Islam sudah ketinggalan zaman dan kalah jauh dengan kemajuan yang dicapai oleh dunia Barat. Pernyataan semacam ini, kalau keluar dari mulut orang kafir sangatlah wajar. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa statement semacam ini dan sejenisnya justru keluar dari mulut umat Islam sendiri, yang di saat yang sama mereka juga melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan realitas saat ini telah menunjukkan kepada kita bahwa hal ini telah terjadi dan ada di depan mata kita.
Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ajaran-ajaran atau syariat yang kalau kita lihat tidak mungkin, bahkan mustahil dilakukan oleh individu per individu, orang per orang. Contoh misalnya yang paling jelas sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang hudud, ya itu kan jelas sekali. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah, kata ayat ini, fajidu kulla wahidin minhuma, masing-masing orang mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Jilidlah mereka, deralah mereka, cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Nah, ini adalah sesuatu yang hukumnya wajib, fardu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang melakukan hukum tersebut? Tentu hukuman tersebut memerlukan pengadilan, memerlukan ada hakim, memerlukan ada saksi, sampai kemudian qadhi atau hakim itu memberikan keputusan, ya benar dia melakukan tindak perzinaan, dan setelah itu baru kemudian dieksekusi. Dan siapa yang mengangkat hakim itu? Ya tentu adalah negara, dalam inilah khalifah. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri memang tidak disebut ya khilafah atau khalifah, tapi ada di dalam surah An-Nisa itu disebutkan ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taat pula kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri artinya adalah pemegang kekuasaan. Disebutkan wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kalian, minkum. Yang kalau disebut minkum di antara kalian itu berarti kembali kepada khitab awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan orang yang beriman, sementara minkum dari kalian berarti adalah minal mu'minin. Dia pemimpin itu harus orang yang beriman. Dan pada saat yang sama dia termasuk juga, karena dia minkum orang yang beriman, dia termasuk juga yang dikhitab ya ayyuhalladzina amanu, termasuk atiullah wa atiur rasulah. Artinya pemimpin itu sebelum ditaati, dia juga harus taat dulu kepada Allah dan Rasulnya, baru kemudian perintahnya bisa ditaati. Dulu kata Rasulullah, Bani Israel itu selalu diurusi, diatur oleh para nabi. Setiap nabi meninggal diganti dengan nabi berikutnya. Jadi yang mengurusi, mengatur Bani Israel itu kata Rasulullah adalah nabi. Nabi meninggal, ganti lagi nabi. Nabi meninggal, ganti lagi. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya kata Rasulullah tidak ada nabi setelah aku. Artinya kalau kita lihat begini, yang menjadi pengatur urusan umat Islam saat Rasulullah masih adalah beliau, Rasulullah SAW. Masalahnya wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Kalau Bani Israel selalu diurusi para nabi, tiap nabi meninggal ganti nabi berikutnya, nabi meninggal ganti nabi berikutnya. Rasulullah sebagai nabi saat beliau masih hidup, pertanyaannya siapa yang mengurus umat Islam ini, yang mengatur, yang memimpin mereka? Nah, nabi secara spesifik menyebut satakunu khulafa, akan ada para khalifah. Beliau tidak mengatakan satakunu muluk, akan ada para raja, atau satakunu hukam, atau satakunu dengan kalimat yang umum. Tapi secara spesifik beliau menyebut satakunu khulafa. Tidak disebut kaisar, tidak disebut raja dan yang lain, tapi khalifah. Yaitu menunjukkan bahwa khalifah ini adalah pengganti Rasulullah dalam hal, bukan sebagai nabi, dalam hal mengatur urusan umat Islam dalam menerapkan hukum-hukumnya. Nah, kalau umat Islam dalam soal ibadah tidak boleh mengambil cara ibadah orang lain, karena Islam sudah menetapkan caranya, sholat, zakat, puasa. Islam sudah menetapkan bahwa dalam pergaulan keluarga lain itu ada namanya keluarga gitu. Dalam soal waris sudah ditetapkan bagaimana bagian-bagiannya, dalam soal jihad demikian juga, maka demikian pula dalam soal politik, karena Islam sudah menerangkan, menjelaskan, sudah sepantasnya dan sudah selayaknya umat mengambilnya, tidak meninggalkannya, apalagi meninggalkan ajaran Islam lalu kemudian mengambil sistem pemerintahan selain Islam. Disitulah kita paham umat Islam itu memang tidak boleh lepas dari kepemimpinan yang kemudian memimpin mereka, yang menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh kitabullah dan diperintahkan oleh sunnah. Khilafah bukan tujuan, akhi. Khilafah bukan tujuan, tapi khilafah adalah wasilah
untuk menegakkan syariatnya Allah di atas muka bumi. They hope to establish a violent political utopia across the Middle East, which they call a caliphate, where all would be ruled according to their hateful ideology. This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East, and Southeast Asia. Dan akan muncul khilafah kembali yang terakhir kalinya. Kalau merujuk kepada apa yang disampaikan Nabi, akan berdiri kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kekuatan khilafah, dan sesungguhnya khilafah itulah perkara yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang-orang kafir ketika kaum muslimin berkumpul dalam satu komando, yaitu komando khilafah yang menjalankan kitabullah dan sunnah. İslam halifesi Abdülhamit Han. Makanya janji dari Allah itu apa? Khilafah itu muncul, dan orang kafir itu membaca itu, Pak. Makanya kalau kita perhatikan riset-riset yang dilakukan oleh orang kafir, yaitu adalah riset bagaimana dia selalu meneliti dan mengamati kondisi kaum muslimin ketika sudah mengarah kepada perkara itu. Makanya mereka berusaha untuk melambatkan, walaupun mereka itu tahu kemenangan Islam itu datang. Orang kafir itu bisa meredam semangat Islam, tapi tidak bisa meredam kemenangan. Mereka bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Dan musim semi bagi kehidupan Islam adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, Nabi secara spesifik menyebut satakunu khulafa, akan ada para khalifah. Beliau tidak mengatakan satakunu muluk, akan ada para raja, atau satakunu hukam, atau satakunu dengan kalimat yang umum. Tapi secara spesifik beliau menyebut satakunu khulafa. Tidak disebut kaisar, tidak disebut raja dan yang lain, tapi khalifah. Yaitu menunjukkan bahwa khalifah ini adalah pengganti Rasulullah dalam hal, bukan sebagai nabi, dalam hal mengatur urusan umat Islam dalam menerapkan hukum-hukumnya. Allah